Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Yuliana, NIM E 2018-2267 dari kelompok 4 dengan judul makalah Pola Konsumsi di Indonesia sebagai Indikator Kesejahteraan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait 2 poin, yaitu yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan juga faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen di sini terdapat 2 kekuatan, yaitu kekuatan sosial budaya yang di dalamnya terdapat 3 faktor, yaitu faktor budaya, faktor pengaruh kelompok, dan juga faktor keluarga. Nah, dan yang kedua yaitu kekuatan faktor psikologis. Dalam hal ini terdapat 4 faktor, yaitu faktor pengalaman belajar, faktor kepribadian, faktor sikap dan keyakinan, dan juga konsep diri atau self concept. Nah, untuk poin yang kedua yaitu di sini adalah faktor yang mempengaruhi konsumsi. Nah, di sini menurut Godam terdapat 9 faktor ya. Yang pertama adalah pendapatan, di mana pendapatan di sini sangat berpengaruh. Jika seseorang pendapatan tinggi, maka di situ akan diikuti dengan pengeluaran yang tinggi, maka akan terjadi tingkat konsumsi yang tinggi pula. Yang kedua adalah faktor kekayaan, di mana seseorang yang memiliki kekayaan tinggi, maka di sini cenderung akan mengkonsumsi, tingkat konsumsinya juga akan tinggi. Nah, dan yang ketiga adalah suku bunga. Di sini mereka percaya bahwa mereka berpikir bahwa jika suku bunga bank tinggi, di sini akan mengurangi tingkat konsumsi karena mereka akan cenderung menabung sebagian pendapatan daripada harus membelanjakan banyak uang. Dan yang keempat adalah perkiraan masa depan. Di sini terkait dengan mereka yang was-was terhadap misalnya mereka yang mau pensiun atau memiliki anak untuk biaya sekolah dan juga lainnya. Dan yang kelima adalah komposisi penduduk, di mana jika dalam suatu daerah usia kerja produktif, maka di sana juga pendapatan akan tinggi dan otomatis konsumsinya juga akan tinggi. Dan begitu pun sebaliknya. Dan yang keenam adalah jumlah penduduk. Misalnya saja dalam suatu daerah penduduknya banyak, maka di sana yang akan terjadi adalah apa? Yaitu konsumsinya juga akan tinggi, dan sebaliknya jika masyarakatnya sedikit, maka konsumsinya juga akan kecil. Nah, dan yang ketujuh adalah keadaan adat sosial dan juga budaya. Misalnya saja dalam daerah pedesaan, adat atau kebiasaan mereka adalah bercocok tanam, maka konsumsi mereka akan cenderung mengkonsumsi dari hasil cocok tanam daripada harus mengkonsumsi produk atau bahan yang instan seperti itu. Dan yang kedelapan adalah gaya hidup, di mana misalkan saja seorang yang dengan gaji rendah tapi mereka gaya hidupnya konsumtif, maka mereka akan cenderung mengkonsumsi barang-barang yang mewah, sehingga dari mereka akan mengakibatkan lebih suka berhutang gitu, baik orang lain maupun terhadap lembaga bank. Nah, dan yang terakhir adalah kecenderungan mengkonsumsi. Di sini menurut Keynes dibagi menjadi 3, itu kecenderungan mengkonsumsi marginal dan juga kecenderungan mengkonsumsi rata-rata. Dalam hal kecenderungan mengkonsumsi marginal di sini mereka akan mereka akan sebagian menabung dan sebagian pendapatan lainnya akan digunakan untuk konsumsi seperti itu. Dan yang kecenderungan mengkonsumsi rata-rata di sini adalah mereka akan lebih banyak menabung daripada mengeluarkan pendapatannya untuk dibelanjakan seperti itu, karena mereka berpikir bahwa kemewahan mereka adalah yaitu melihat seorang yang gaya menabungnya itu tinggi seperti itu.